Selamat pagi saudara dan sahabat dimanapun Anda berada. Senang berjumpa di dalam One Verse a Day. Kita mau merenungkan firman Tuhan hari ini, tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri, untuk kekuatan, iman, pengharapan di dalam Tuhan. Kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu hari ini. Biarlah Engkau hadir, melawat, dan menerangi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini dari Lukas 4 ayat 22. Dan semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Saudara, ayat yang kita baca hari ini merupakan bagian dari kisah Yesus ditolak di Nazaret. Kabar tentang Yesus yang mengajar dan melakukan banyak mujizat sebelumnya sudah tersiar di daerah Galilea, daerah tempat tinggal Yesus. Suatu kali Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Berdasarkan kebiasaan pada hari Sabat, Yesus pergi ke rumah ibadat. Pada hari itu, ia membaca Alkitab dan mengutip perkataan Nabi Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Dengan mengutip ayat tersebut, Yesus tampaknya mau menegaskan akan identitasnya, saudara, bahwa dia adalah Mesias yang ditunggu-tunggu oleh bangsa Israel itu. Dalam kitab tersebut, Yesaya menubuatkan tentang datangnya keselamatan dari Sion. Sebenarnya, para pendengarnya menyadari kuasa Yesus dalam setiap perkataan dan pengajarannya. Tetapi sepertinya mereka juga meragukan kemesiasan Yesus. Pengenalan mereka terhadap Yesus anak Yusuf itu membuat mereka sulit untuk percaya dan menerima bahwa Yesus adalah Mesias. Itu sebabnya karena tahu isi hati mereka, Yesus menyindir kedegilan hati orang-orang Nazaret itu, bahwa tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Membuktikan sindirannya tersebut, Yesus mengambil contoh Nabi Elia dan Elisa yang justru banyak berbuat terhadap orang-orang yang bukan berasal dari tempat asalnya. Saudara, akibatnya dari sindiran tersebut, mereka pun orang-orang Nazaret itu marah karena teguran itu, dan mereka pun hendak membunuh Yesus. Saudara, orang-orang Nazaret ini sulit percaya bahwa Yesus adalah Mesias karena mereka mengandalkan pikiran dan pengalaman mereka sendiri. Mereka lebih melihat Yesus sebagai anak Yusuf semata, anak seorang tukang kayu, anak orang yang biasa-biasa saja, yang tidak lebih mungkin dari mereka. Atau mungkin ada juga yang memandang Yusuf sebagai orang yang lebih rendah dari mereka. Memang sulit, saudara, untuk mengenal Tuhan, tentang pribadinya, tentang cara Tuhan bekerja, tentang cinta kasih-Nya, tentang segala kehendak dan jalan-jalannya, sepanjang kita menggunakan cara pandang kita manusia. Mungkin yang terjadi adalah bahwa orang Kristen hanya mau mengenal Tuhan sebatas keinginannya saja, sebatas tujuan-tujuan pribadinya saja. Misalnya, Yesus dipersempit hanya sebatas kuasa dan mujizatnya, seolah jika tanpa mujizat, maka Yesus bukanlah Tuhan yang berkuasa, dia bukanlah Mesias anak Allah itu. Saudara, dalam kenyataannya, bukankah Yesus seringkali menggunakan cara-cara yang terbalik dengan pola pikir dan keinginan kita manusia? Sama sekali berbeda. Rencana dan maksud Tuhan, hikmat dan kuasanya, itu jauh lebih besar dari apa yang diketahui oleh manusia. Itu sebabnya, saudara, saat ini kita diingatkan untuk merendahkan hati kita agar mengikuti jalan pikiran dan kehendak Tuhan. Meskipun tidak sesuai dengan pengalaman dan logika berpikir kita, tetaplah belajar untuk merendahkan hati, diajar dan pimpin Tuhan. Jalan dan kehendak Tuhan akan menuntun kita senantiasa kepada kebenaran, saudara. Kiranya Roh Kudus memampukan kita dalam memenuhi panggilan tersebut. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan.
Kami diingatkan hari ini agar kami senantiasa belajar merendahkan hati kami untuk mengenal Tuhan, untuk mengerti jalan-jalan dan rencana Tuhan, untuk mengerti bahwa Engkau benar-benar Juru Selamat, Tuhan yang menyelamatkan kehidupan kami. Walaupun seringkali yang terjadi kami melihat perbedaan, kami tidak mengerti jalan Tuhan, kami tidak mengerti maksud Tuhan. Tapi biarlah kami terus dimampukan untuk percaya bahwa jalan Tuhan, kehendak Tuhan adalah yang terbaik yang menuntun kami kepada kebenaran sejati. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara.